Deretan kasus korupsi terbesar di dunia. Tindakan korupsi bukan suatu hal yang asing, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, penjelasan korupsi adalah suatu tindakan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia sendiri, skandal korupsi biasanya dilakukan oleh para pejabat negara, mulai dari para menteri hingga kepala daerah dan jabatan publik lainnya. Namun, tak hanya di Indonesia, kasus korupsi juga menjadi permasalahan hampir di seluruh dunia. Berikut kami rangkum dari laman transparency.org beberapa contoh kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah dunia. Yang pertama, skandal suap Siemens. Pada tahun 2006 silam, salah satu perusahaan teknologi terkemuka di Jerman, Siemens AG, terjaring kasus suap yang sangat besar. Kasus ini dianggap sebagai kasus yang paling hina di dunia. Sejak tahun 1990-an, Siemens menyuap pemerintah dan pegawai negeri di seluruh benua hingga 1,4 miliar US dollar. Sementara pembuat keputusan yang korup mendapat untung. Warga di negara-negara yang terkena dampak justru harus membayar biaya kebutuhan yang terlalu mahal, seperti jalan dan pembangkit listrik. Transaksi perusahaan akhirnya menarik perhatian pihak berwenang di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Jerman, yang kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya mendapat sanksi bersejarah sebesar 1,6 miliar US dollar. Yang kedua, kasus korupsi Viktor Yanukovych. Pada tahun 2010, diangkat sebagai presiden. Kemudian, Viktor Yanukovych mengakhiri masa jabatannya dengan kehinaan dan kabur ke Rusia pada Februari 2014 saat revolusi Ukraina yang menewaskan lebih dari 100 nyawa. Ia meninggalkan sebuah lapangan golf, peternakan burung unta, kebun binatang pribadi, dan replika galeon Spanyol ukuran penuh hanyalah beberapa atraksi di Mezira, perkebunan 137 hektar jutaan dolar. 3 tahun setelah peristiwa tragis ini, pengadilan Ukraina memutuskan Yanukovych bersalah atas pengkhianatan tingkat tinggi dan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara di Absentia. Saat dia melarikan diri, Yanukovych meninggalkan dokumen yang menunjukkan bagaimana dia membiayai kehidupan mewah dengan mengorbankan warganya. Pada bulan Februari, siaran publik Swedia SVT melaporkan bahwa perusahaan cangkang Yanukovych dengan rekening Bank Swedia menerima suap sebesar 3,7 juta US dollar pada tahun 2011 dan melakukan 2 transaksi dengan nilai total 18 juta US dollar pada tahun 2007 dan 2014. Yang ketiga, korupsi Sani Abacha. Skandal korupsi yang ini melibatkan almarhum Sani Abacha, Presiden Nigeria dari 1993 hingga wafatnya pada 1998. Pemerintahannya selama 5 tahun diselimuti tuduhan korupsi,
Meskipun tingkat keparahan korupsi itu baru disorot setelah kematiannya, di mana ternyata dia mengambil antara 3 dan 5 miliar US dollar dari uang publik. Pada tahun 2014, Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka membekukan lebih dari 458 juta US dollar dana terlarang yang disembunyikan Abacha dan konspiratornya di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, Nigeria berjuang untuk memulihkan uang yang dicuri. Tetapi perusahaan yang terkait dengan keluarga Abacha telah pergi ke pengadilan untuk mencegah repatriasi. Untungnya, pihak Inggris mengumumkan telah menempatkan 268 juta US dollar yang telah disimpan di rekening Deutsche Bank ke dalam dana pemulihan aset yang pada akhirnya akan mengembalikan uang tunai ke Nigeria. Yang keempat, skandal korupsi dan HAM Fujimori. Selama masa jabatannya, mantan Presiden Peru, Alberto Fujimori, berhasil menipu media dan masyarakatnya dengan menampakkan citra bersih. Padahal sebenarnya, pemimpin Peru ini melakukan penggelapan dana publik sebesar 600 juta US dollar atau sebesar 8,7 triliun rupiah. Tidak hanya itu, Alberto juga melakukan pelanggaran HAM. Alberto memerintahkan pembunuhan terhadap 10 petani di Pativilca pada tahun 1992. Selain itu, ia juga terseret dalam kasus penculikan wartawan oposisi Peru, Gustavo Gorriti, dan pengusaha Samuel Dreyer. Pria keturunan Jepang ini pun dijatuhi hukuman 25 tahun penjara oleh pengadilan. Yang kelima, korupsi Pavlo Lazarenko. Pavlo Lazarenko adalah mantan Perdana Menteri Ukraina pada tahun 1996 hingga 1997. Pavlo dipidana penjara pada tahun 2006 atas tuduhan pencucian uang, pemerasan, dan penipuan. Uang sebesar 3 triliun rupiah berhasil dikantongi oleh Lazarenko semasa jabatannya. Uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam rekeningnya di berbagai negara, seperti Polandia, Swiss, dan Antigua. Lalu, ia melakukan pencucian uang melalui perusahaan kulit di Amerika Serikat untuk kemudian digunakan guna membeli properti. Yang keenam sekaligus yang terakhir, Panama Papers. Beberapa tahun lalu, kasus Panama Papers menjaring berbagai politisi, petinggi negara, dan pebisnis dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Setelah kebocoran informasi besar-besaran pada tahun 2016 di firma hukum Panama, Mossack Fonseca, Panama Papers mengungkapkan rahasia tergelap dari industri keuangan rahasia. Mossack Fonseca menciptakan lebih dari 214.000 perusahaan cangkang untuk individu yang ingin menghindari pajak dan tetap aman. Perusahaan-perusahaan cangkang tersebut menyembunyikan setidaknya 140 politisi dan pejabat publik, termasuk 12 kepala pemerintahan dan 33 orang atau perusahaan yang masuk daftar hitam atau daftar sanksi oleh pemerintahan Amerika Serikat untuk pelanggaran seperti perdagangan dan terorisme. Sejak skandal itu meletus, beberapa kepala pemerintahan telah mengundurkan diri atau menghadapi tuntutan. Setidaknya 82 negara meluncurkan penyelidikan resmi dan Mossack Fonseca ditutup. Sebagai hasil dari Panama Papers,
beberapa negara berkomitmen untuk mengakhiri kerahasiaan keuangan. Dengan setidaknya 16 negara atau badan internasional mencapai setidaknya satu reformasi substansial dan sekitar 23 negara memulihkan setidaknya 1,2 miliar rupiah dalam bentuk pajak.